Yang mengajukan pihak suami bentuknya cerai talak, permohonan cerai talak. Sehingga ujung dari perkara ini tergantung pihak suami setelah berkekuatan hukum tetap, apakah dia akan melanjutkan cerai talak dengan mengucapkan ikrar talak atau tidak, itu sepenuhnya tergantung kepada keputusan pihak suami, kepada pihak pemohon. Keputusannya itu tadi, tanggal 29 Desember itu keputusannya memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap istrinya. Tapi kalau dia di persidangan tadi menyatakan siapa tidak jadi ikrar talak, ya berarti kabar kurang menyenangkan kembali datang secara mengejutkan dari panggung hiburan tanah air. Ya, pada tanggal 19 Februari 2024 kemarin, artis ternama Selvi Kitty mengumumkan bahwa bahtera rumah tangga yang telah ia arungi bersama Rangga Ilham Suseno selama 6 tahun telah berakhir. Berita kandasnya rumah tangga itu diumumkan secara langsung oleh Selvi Kitty lewat sebuah pesan menyayat hati yang diunggah di media sosial pribadinya. Mengingat pernikahan mereka yang jarang dihinggapi kabar miring, sontak membuat warganet ikut merasakan kesedihan. Terlebih lagi, sang suami juga menuliskan komentar yang tak kalah mengharukan pada unggahan Selvi Kitty. Terlepas dari itu semua, kabar perceraian antara Selvi Kitty dan Rangga sudah dibenarkan pihak Pengadilan Agama Tangerang. Pengadilan Agama Tangerang telah menerima pendaftaran permohonan ikrar talak yang diajukan oleh pihak Rangga Ilham Suseno dan telah didaftarkan pada tanggal 7 November 2023 dengan nomor perkara 2754. Perkara tersebut sudah diperiksa dan selama pemeriksaan pihak terlawan, pihak istri tidak pernah hadir ke persidangan dan sudah dijatuhi putusan perstek mengabulkan permohonan pemohon dan telah diberikan izin untuk menjatuhkan talak terhadap termohon pada tanggal 29 Desember 2023. Dan sejak diputus sampai hari ini pihak termohon tidak mengajukan upaya hukum apakah keberatan atau tidak terhadap putusan tersebut, sehingga nanti setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap maka akan dilanjutkan dengan pemanggilan para pihak untuk persidangan pelaksanaan ikrar talaknya, dan itu kewenangan majelis hakim untuk menentukannya. Seinformasi yang kita dapat bahwa persidangan itu tidak dihadiri oleh pihak termohon, sehingga diputus dengan perstek tanpa hadirnya pihak termohon. Sejak berkekuatan hukum tetap itu rata-rata kita panggil 1 atau 2 pekan gitu ya, tergantung radius dari para pihak. Kalau masih dalam kota Tangerang itu rata-rata sepekan. Kalau di luar kota, apalagi yang radiusnya agak jauh ya sekitar 2 pekan gitu. Kisah pilu kandasnya pernikahan Selvi Kitty dan Rangga Ilham Suseno memang berhasil menggemparkan masyarakat tanah air. Bagaimana tidak, selama ini rumah tangga mereka nampak selalu adem ayem, tandap dan jarang dinodai pemberitaan yang kurang sedap. Lantas, apa permasalahan yang mendorong Rangga untuk melayangkan gugatan cerai kepada Selvi Kitty? Dan benarkah pula pada proses yang berjalan lancar ini, keduanya telah menyetujui soal hak asuh dan hak nafkah untuk anak mereka? Itu dalam putusan sudah muncul dan disepakati oleh kedua belah pihak. Hak asuh dan nafkah anak untuk anaknya sudah disepakati. Jadi sudah ada kesepakatan itu, dan itu yang disampaikan kepada pengadilan itu pernyataan kedua belah pihak. Yang terungkap itu pasal 19 huruf F PP 9 tahun 75 atau pasal 116 huruf F kompilasi hukum Islam. Itu termasuk materi perkaranya. Saya tidak berhak mengambil, karena itu persidangan terkait dengan itu tertutup untuk umum. Saya hanya sampaikan bahwa pasal 19 itu landasan permohonan dari pihak
pemohon. Pasal 19 huruf F PP 9 tahun 75 dan pasal 116 huruf F kompilasi Komisi 8. Jadi landasan hukumnya di situ. Landasan pemohon mengajukan itu pasal itu. Meski Selvi Kitty dan Rangga Ilham Suseno telah memberikan sinyal bahwa perpisahan mereka telah rampung dan siap menjalani kehidupan masing-masing, nyatanya proses perceraian itu belum tuntas sepenuhnya. Ya, karena berdasarkan pengakuan Pengadilan Agama Tangerang, Rangga Ilham Suseno dan Selvi Kitty masih harus menjalani proses final berupa pembacaan ikrar talak mengingat gugatan ini dilayangkan oleh sang suami. Sehingga apabila Rangga Ilham dan Selvi Kitty berubah pikiran, keduanya masih mampu untuk membatalkan keputusan tersebut. Yang mengajukan pihak suami bentuknya cerai talak, permohonan cerai talak. Sehingga ujung dari perkara ini tergantung pihak suami setelah berkekuatan hukum tetap, apakah dia akan melanjutkan cerai talak dengan mengucapkan ikrar talak atau tidak, itu sepenuhnya tergantung kepada keputusan pihak suami, kepada pihak pemohon. Keputusannya itu tadi, tanggal 29 Desember itu keputusannya memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap istrinya. Memberi izin ya, statusnya memberi izin. Artinya nanti izin itu digunakan atau tidak tergantung kepada pihak pemohon setelah kita panggil. Pengadilan memanggil dia datang ke sini, termasuk istrinya juga dipanggil. Apakah izin itu akan digunakan atau tidak tergantung kepada keputusan pihak pemohon sendiri. Pengadilan hanya memberi izin. Nanti kalau dia melanjutkan dan nanti dijatuhkan berarti perceraian terjadi. Tapi kalau dia di persidangan tadi menyatakan siapa tidak jadi ikrar talak, ya berarti perceraian tidak terjadi. Jadi sepenuhnya ada pada pihak pemohon. Jadi berdasarkan putusan 2754 tanggal 29 itu, yang sampai hari ini sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengadilan akan memanggil pihak pemohon dan termohon, berarti pihak suami dan istri. Dan itu sidang nanti, akan ada sidang. Sidangnya untuk kepentingan penjatuhan pengikrarkan ikrar talak dari pihak suami kepada istri. Nah kalau itu terjadi berarti perceraian terjadi. Kalau suami mengurungkan diri untuk ikrar talak berarti perceraian belum.